Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa, amin. Amin. Kita satu di dalam doa. Kami datang pagi ini Tuhan, merendahkan hati kami. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami Tuhan datang pagi hari ini beribadah bersama-sama, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah puji-pujian, penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang menuntun setiap kami umat-Mu yang belum hadir di tempat ini. Tibakan di tempat ini dengan selamat, dan bagi yang menyaksikan live streaming juga Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kasih salam dulu kepada kiri kananmu, depan belakang. Ucapkan shalom, apa kabar? Selamat datang. Hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Amin. Pagi ini kita mau memuji Tuhan, mau menari bersama. Bapak Ibu dapat mengikuti teman-teman kita yang di depan ini. Kita bergerak bersama-sama tanpa malu-malu, mari memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yes. Ikuti teman kita ya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau buatku tersenyum, kau buatku tertawa, kau buatku bahagia. Angkat tanganku. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Sama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari menari buat Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama serukan Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Sama-sama. Kanan kiri ke depan,
goyang, menari bergembira, seperti waktu dalam hidupku. Seperti waktu dalam hidupku. Seperti waktu dalam hidupku. Haleluya. Mari bersukacita penuh hanya di dalam Kristus, amin. Amin. Sebab sukacita yang kita temukan hanya di dalam Dia. Di dalam namanya ada kesempatan bahwa kita dapat dipulihkan dan dapat diperkuatkan. Yes. Amin. Kami bawa sukacita kami ke dalam tahta-Mu Tuhan. Temukan sukacita, Katakan dunia takkan sanggup. dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Angkat tanganmu, nyatakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Bersukacita selamanya. Amin. Sama-sama bertepuk tangan. Kau mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Sebab janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang telah memulihkan, ku punya rancangan yang indah. Mari mengangkat tanganmu. Bawa sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Bersukacita selamanya. Sambil bertepuk tangan. Yes. Sebab di dalam kekuatan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya ada Tuhan yang memberikan sukacita penuh. Yes. Sama-sama katakan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, Haleluya. haleluya, Yes. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Yes. Sorak-sorai penuh kemuliaan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab Dia Allah, batu karang kita yang teguh. Hanya padanya kita berjalan dengan penuh kekuatan. Amin. Yes. Go. Yes. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yes. Mengikutmu
langkahku seturut firman-Mu. Tegakku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, Yesus. Dalam-Mu ada kehidupan. Tegakku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Mulia-mulianya Allah perkasa. Engkaulah jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran. Dalam-Mu ada kehidupan. Tegakku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Mari katakan, Allah perkasa. Biar musik memuji Tuhan. Amin. One, two, three, four, yes. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Kami katakan, Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Mari katakan, Allah perkasa. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Mulia-Mulianya Allah perkasa. Ya Allah yang perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita juga akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari persiapkan persembahanmu. Sambil mengangkat persembahanmu, kita akan bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Keluarga, pekerjaan, kesehatan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap berikan yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bawa hatimu lebih sungguh kepadanya. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, renungkanlah kasih Tuhan. Kalau kita ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Betapa luas, betapa dalamnya, betapa tingginya. Itulah semua keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Mari menyembah Dia pagi hari ini dalam roh dan kebenaran. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kasih-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari rindukan kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Lewat penyembahan, lewat pujian, semuanya Tuhanlah yang berkenankan di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik
ucapkan dari dasar hatimu. Ucapkan rasa syukurmu buat Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, Yesus. Aku ada saat ini, Yesus Tuhan. Semuanya Dengan sungguh hati. kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira da pada sikiri da sikiri da pada da sikiri da Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sangat baik dan teramat baik. Kami semua ada karena Engkau. Kami bisa ada di tempat ini karena kasih anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau tidak melihat rupa kami, tetapi Engkau mengasihi setiap kami. Dengan kasih-Mu yang tak terbatas, sehingga kami selalu dibukakan pintu pengampunan. Kami sebagai manusia, kami terkadang selalu tidak taat, selalu berontak, tidak taat mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tetapi Engkau Allah kami yang pengasih dan pengampun. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih bisa diberikan kesempatan. Biarlah kami memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami semua datang ke tempat ini dengan selamat. Sebentar kami rindu Tuhan untuk mendengar sedikit kebenaran firman-Mu.
Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan sudah menarik hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami semua. Kami datang dengan berbagai masalah, kami akan pulang dengan sukacita. Kami datang dengan kelemahan tubuh, kami akan dikuatkan. Yang sakit Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Yang kekurangan Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Engkau berkati kami semua. Biarlah kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk menangkap isi hati-Mu. Kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berbicara, bekerja dengan luar biasa. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Terima kasih kepada WR Singer, penari, pemusik, dan tim media yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita ya kita bisa bersama-sama di tempat ini ya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau saya mau tanya, ini Imlek hari yang keberapa? Ada yang ingat? Lupa. Ya kalau orang bilang, Imlek itu berakhir di Cap Gome. Benar? Ya Cap Gome tanggal 12. Kalau ditambah, hari ini tanggal berapa? 16, berarti hari yang ke-19. Tapi kalau bagi orang China, ya orang kalau khususnya kami yang ada di Kalimantan, di Singkawang, Imlek itu akan berakhir di hari yang ke-20, yaitu tanggal Imlek tanggal 20. Orang ramai-ramai makan kue keranjang. Ya, kenapa katanya? Hari itu kita harus ramai-ramai makan kue keranjang supaya langit itu bisa ditambal, katanya. Supaya nggak turun hujan lagi, ya tidak menyebabkan banjir. Ya itu hanya mitos. Ya kalau kita tahu makan kue keranjang itu kebanyakan akan mendatangkan diabetes. Ya, oke. Ya tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah makna kasih. Ya. Ada sebuah survei di Amerika ya, tentang topik apa yang paling populer dibahas dalam masyarakat, itu diukur dari judul-judul buku yang diterbitkan. Dari survei itu, dalam urutan 5 besar, hasilnya sebagai berikut. Judul buku yang berbicara tentang surga, yang membahas tentang surga, itu ada 2.652 judul. Dan judul buku tentang uang itu ada 10.344 judul. Yang membahas tentang seks itu ada 16.065 judul. Dan tentang Allah itu ada 18.818 judul. Dan tentang kasih itu ada 30.066 judul. Jadi kita patut bersyukur jika melihat survei ternyata kasih menjadi topik yang paling utama yang masih dibicarakan dan dibahas oleh masyarakat. Hal ini berarti kasih masih merupakan suatu hal yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Jadi kasih itu sangat penting. Bagaimana dengan gereja? Ya, apakah kasih masih menjadi topik yang utama? Jawabannya gimana? Tentu saja ya. Bahkan kasih tidak pernah alpa ya untuk dinyanyikan dalam ibadah-ibadah kita. Kasihlah yang selalu dijadikan tema di setiap perayaan gerejawi. Tema tentang kasih juga paling banyak dipentaskan dalam drama-drama Natal maupun Paskah. Khotbah tentang kasih juga mendominasi mimbar-mimbar gereja. Ya, bahkan seminar, ceramah, pendalaman Alkitab
dan seterusnya. Pada satu sisi kita bersyukur karena kasih juga merupakan topik utama dalam gereja. Namun pada sisi yang lain kita juga harus prihatin. Karena walaupun kasih yang paling sering dibicarakan, dibahas, dan kita nyanyikan di dalam gereja, ternyata semua itu hanya sebatas wacana. Kasih itu dibahas, nggak pernah pendeta itu banyak menceritakan, kita banyak menyampaikan kebenaran firman tentang kasih. Itu semuanya wacana, teori, lip service. Karena dalam praktek kehidupan nyata sehari-hari, cara hidup kita seringkali jauh daripada kasih yang diperintahkan Tuhan. Faktanya banyak sekali kekacauan, pepecahan, permusuhan, penolakan, kebencian, saling membalas dendam, peperangan dan sebagainya justru telah menjadi sejarah kelam mewarnai perjalanan kehidupan gereja. Sedangkan apa yang firman Tuhan katakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9, di mana Paulus memberikan satu surat kepada jemaat di Korintus, di sana dimulai dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini yang luar biasa. Orang yang dilengkapi Tuhan dengan luar biasa, semua bahasa manusia dia bisa. Kalau saya mau tanya, di sini yang bisa 5 bahasa siapa? Yang 4 bahasa? 3 bahasa? 2 bahasa? Ada. Kalau sampai 2 bahasa aja kita nggak bisa, sebenarnya udah kebangetan. Biasanya kalau kita suku apa, biasa bahasa sukunya kita bisa kan. Yang paling populer bahasa Indonesia minimum harus bisa. Tapi ini dikatakan sampai bahasa malaikat. Enggak sampai di situ, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, di sana dikatakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Percuma kita ngomong, kita pinter, kita punya banyak wawasan, kita bisa membimbing banyak orang, tapi itu firman Tuhan katakan bagaikan gong yang bergemerincing. Kalau kita tidak punya kasih. Dan dilanjutkan sama Paulus lagi, sekalipun aku mempunyai karunia. Wah, ini hebat. Ini berbicara tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Yang giat melayani Tuhan, di situ diberikan karunia. Karunia untuk apa? Bernubuat. Banyak orang sekarang datang ke gereja untuk mencari nubuat. Jadi kalau ada datang orang yang minta saya doakan, Pak tolong nubuatin saya. Kalau saya nggak disuruh Tuhan, jangan minta dinubuatkan. Itu bisa memaksa hamba Tuhan berbuat-buat. Kita hanya ngomong, kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan berbicara, kalau orang itu punya masalah, kita bisa bernubuat. Itu satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita apa bedanya jemaat Tuhan dengan orang-orang di luar? Kalau kita semua butuh dengan mengejar nubuat. Nubuat itu sama dengan orang yang suka dengan yang ramal-meramal. Kalau saya mau tanya, Imlek ini tahunnya tahun apa? Ada yang tahu? Wah, jadi kita semua orang yang rohani banget. Rohani banget Tahun apa? Tahun ular. Jadi banyak orang yang suka sebelum Imlek itu dengar lamaran. Tahun ini kita ini yang Sio ini. Nanti ada Ciong, ada Fam Tai Soi, ada Fam Pak Fu, kalau bahasa kek kita keluar Fam Ngkui. Itu waduh banyak yang tantangannya, banyak Ciongnya. Kalau kita makin mendengar itu, kita makin dibawa sama si iblis itu. Kita mau dikuasai. Bahwa tahun ini kita tidak bisa sukses, tahun ini kita akan mengalami banyak celakanya, tahun ini kita harus hati-hati. Jadi kalau kita
menerima semua itu akan membuat kita menjadi takut. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan mencari-cari ya untuk nubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, lebih hebat lagi. Ya, punya iman yang bisa memindahkan gunung, nggak apa hebatnya gitu. Ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia gitu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi jangan kita mengejar-ngejar sesuatu, kadang-kadang itu akan membawa hamba Tuhan itu menjadi sombong, menjadi bangga, akhirnya mereka akan jatuh. Karena kita bisa menilai, ya, suatu pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Kalau buahnya tidak baik, akan kelihatan. Jadi kasih itu dasar, sama sekali tidak berguna di sana dikatakan. Ya kita hebat apapun, tapi kalau kita tidak punya kasih, percuma. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Permisi tanya, ya kalau dekat-dekat Imlek, dekat Lebaran, begitu banyak orang yang penuh dengan kasih, benar? Ya mereka kasih sembako, kasih segala macam. Apa kita bisa membuktikan mereka mempunyai kasih? Belum tentu. Pernah dengar orang memberikan sesuatu karena mereka punya pamrih. Ada istilah buang sial. Karena mereka mendapatkan kekayaan dengan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi mereka itu berusaha. Karena kalau mereka tidak menyalurkan, ya ada tumbal akan menimpa mereka. Jadi orang yang kelihatan murah hati belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan memberi. Ingat ya. Jadi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi itu pasti akan memberi. Dan di sana dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau kita ini suka memberi, kalau kita tidak punya kasih di dalam hati, di sana dikatakan tidak ada faedah. Jadi kasih yang dijabarkan itu apa? Seperti ayat keempat di sana dikatakan, kasih itu sabar. Ya, kita bisa sabar enggak? Ya, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Kasih itu murah hati. Kita murah hati enggak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ia tidak cemburu di sana dikatakan. Berarti kasih itu dia enggak iri dengan saudaranya. Enggak iri dengan teman-temannya yang sukses. Ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Dia itu baik, dia itu selalu rendah hati, ya, dan tidak sombong. Diteruskan lagi, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu tidak berkesudahan di sana dikatakan. Kasih itu selamanya, itu akan terus. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Jadi kadang-kadang kita bingung. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan ribut. Ya, tentang nubuatan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentang bahasa roh. Ya, ada yang katakan bahasa roh itu, kalau bahasa roh itu ada bahasa setan.
Jadi kita bingung kenapa kita saling menyerang. Firman Tuhan katakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan pun akan lenyap. Pengetahuan yang kita miliki, orang merasa dirinya hebat. Bahasa China katakan, isan kau. Jadi kalau kita melihat satu gunung, kita kelihatan tinggi. Manusia kadang-kadang merasa sombong, saya sudah S5, pengetahuan saya sudah luar biasa. Tetapi dia nggak tahu di belakang dia ada orang yang S6, S7, S8. Tapi semuanya akan hilang. Kita nggak boleh, ya, terlalu. Kenapa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Apa yang kita pelajari kadang-kadang kita menjadi, kok bisa kayak gini ya? Kok ada sesuatu yang kita tidak ketahui? Kalau kita melihat zaman pertumbuhan teknologi yang zaman sekarang, kita akan bingung. Saya sendiri aja tahun kemarin saya ke China. Akhirnya tahun ini saya ke sana lagi, saya kaget. Kok perubahannya luar biasa. Ya dulu di China taksinya cuma 1 tahun loh, taksinya masih pakai yang biasa. Ke sana sekarang taksi udah ganti mobil listrik semua. Saya sampai bingung, ya. Jadi kita bawa duit aja susah untuk, ya, bawa cash gitu loh. Untuk belanja susah. Mereka bayar sudah pakai Alipay. Kalau kita tidak download Alipay, kita tidak ada uangnya di dalam, kita akan kesulitan. Ya, belanja sayur yang jual kakek-kakek pakai barcode di situ. Kita mau bayar, nggak ada kembaliannya. Kalau kita mau lerah, kita kasih yang 100. Sedangkan yang kita beli cuma $10. Ya, kita ketinggalan. Wah, bingung. Saya yang dulu boleh bilang 1 bulan sekali itu saya sedang balik. Tapi saya sendiri sampai kok perkembangannya cepat banget ya. Kita ini ketinggalan banget. Jadi saya sekarang kalau kita tidak menguasai teknologi, kita bingung. Kita masuk ke restoran, ya, kita nanya menu mana? Ada di meja, suruh scan, kita pesan sendiri. Kita yang nggak bisa pesan bingung, panggil ke sini. Saya nggak bisa, ya mereka udah mukanya udah nggak enak, ya kita minta menu bisa ditunjuk, ya. Jadi apapun yang kita banggakan, kita akan ketinggalan. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dan yang paling akhir 1 Korintus 13 ayat 13 di sana dikatakan, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi kasih boleh dilupakan? Gak boleh. Jadi kalau kita mau melihat sekarang, ya ada orang Farisi yang mencobai Yesus, dia katakan, ya guru, hukum mana yang menjadi yang terutama? Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi kita tidak ada alasan kalau kita sebagai umat Tuhan yang sudah dimenangkan, kita sudah dipanggil dan dipilih, kita punya hati yang penuh kasih seperti Tuhan kita yang mengasihi kita. Ya, kita harus mengasihi kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama manusia kita seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita tidak mau dibully orang, jangan membuli orang. Kalau kita mau dikasihi, kita juga harus mengasihi orang. Kalau kita tidak mau dibodoh-bodohin orang, jangan membodohi orang. Kalau kita tidak mau dihina orang, jangan menghina orang. Ya, karena apa?
kita itu mau memperlakukan sesama kita seperti apa yang kita inginkan kepada diri kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita bilang kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 di sana dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Permisi tanya, di sini apakah ada yang masih tidak ngomong dengan saudaranya? Ada? Nggak berani ngaku. Ya, jujur, banyak saya melihat. Dengan saudaranya aja mereka rajin ibadah, mereka rajin melayani Tuhan, mereka rajin menyumbang, memberikan persembahan kepada gereja. Tetapi dengan saudaranya mereka tidak ngomong-ngomongan. Itu jangan heran. Saya dulu pedagang di Tanah Abang. Ya, saya sampai bingung. Kok sesama saudara? Saudaranya bikin bajunya yang lagi tren, jual murah dikit, kokonya samperin adiknya di ngomel-ngomelin. Kenapa tembak model saya dan kamu jual murah? Dan mulai saat itu putus hubungan dan tidak bicara. Gara-gara cuan, gara-gara duit, kasih itu hilang. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan, jika aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya dan maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jangan kita jadi manusia menjadi manusia munafik. Tuhan gak senang. Jadi makna kadang-kadang saya melihat ada sesuatu yang sangat baik ya di dalam kita merayakan Imlek. Ada makna yang sangat baik yaitu saling mengasihi. Ya, kalau udah dekat Imlek, wah banyak yang ngantar makanan, ngantar kue, ya ngantar minuman. Ya. Dan saya paling takut kalau Imlek. Kenapa takut? Karena banyak teman yang kita kenal, berarti banyak pengeluaran. Nggak mungkin orang kasih kita teman A kasih kita kasih teman B. Barang antarannya. Nanti kalau dia datang ke rumah, mana yang saya kasih kadonya. Jadi Imlek itu saya pajangin semua yang dikasih orang. Jadi mau nggak mau saya suruh anak saya dan istri saya bikin kue, ya kasih satu persatu. Sampai tidak terhitung. Dan di hari hanya, di Imlek pertamanya, dari tahun ke tahun saya sama istri kewalahan. Karena yang datang ya sambangin mereka baik. Ya, bersilaturahmi. Itu satu hari bisa 100 lebih orang datang. Kita harus siapin makanan. Nggak hanya siapin makanan, ya kita harus siapin angpau. Nah, ini yang paling hebat gitu loh. Ya. Sampai ada katakan, wih ini Koko ini sudah nggak bisnis loh. Ya, dia sekarang sudah full time untuk melayani Tuhan. Jadi kalian ini loh, ya tahun depan bukan lagi minta angpau, tapi harus kasih angpau. Saya bersyukur ada yang membela saya. ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya kita melihat maknanya, saling mengasihi dan saling mengampuni, hubungan saudara kita menjadi baik. Adik-adik kita kumpul makan bersama. Ya kenapa orang Chinese itu sangat penting kita kalau malam Imlek itu makan bersama. Ya walaupun kita pergi jauh merantau, tapi kita tujuannya itu mereka balik. Saya melihat itu satu kekuatan yang masih mengalir sampai saat ini. Ya kalau kita ke kota Singkawang sebelum Imlek itu mereka pulang. Pekerjaan apapun mereka lepaskan dulu istirahat. Mereka kembali ke kampung makan bersama dengan orang tuanya. Dan mereka pada pagi hari itu akan saling memberikan ya ucapan selamat dan memberikan angpau kepada orang tuanya. Dan itulah yang mengikat ikatan persaudaraan yang masih sangat luar biasa. Dan bagaimana dengan kita?
Ya, kalau kita masih datang, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mencintai saudara kita. Makna kasih yang sejati, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Sanggup berbuat baik kepada siapa saja. Ya, jadi orang yang sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih, itu harus kita melakukan, kasih itu harus kita salurkan, bukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, saudara kita yang, tapi kepada siapa saja. Ya, kebaikan itu harus diberikan kepada siapa saja. Tidak bisa kita ngomong, ya saya, ya banyak orang, ya dalam hal ini ya banyak biasa orang katakan dalam hati ini, ya kalau punya dua keinginan itu nggak salah. Ya, pertama mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tapi kalau orang-orang di luar itu, sorry ya, enggak seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Ya, kita bisa mengasihi orang kasih kita, kita suka kasih. Ya, tapi orang yang tidak pernah mengasihi kita, kita tidak pernah mau memandang mereka. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, orang yang pemungut cukai, orang yang paling dibenci. Karena biasa mereka mencukai orang itu lebih daripada yang seharusnya mereka bayar. Tapi pemungut cukai aja bisa mengasihi orang lain loh. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, berbuat baik itu kadang-kadang nggak hanya ngomong uang. Ya, kita bisa menolong orang, menasihatin orang, memberi semangat kepada orang yang lagi terpuruk. Itu menjadi kekuatan bagi mereka, itu sudah memberikan suatu perbuatan yang baik. Saya pernah dulu, ya waktu ke apotek, ya saya lagi kasih resep obat, saya udah lagi nunggu giliran obat saya ini dipersiapkan. Akhirnya datang seorang perempuan muda, ya mukanya udah pucat pasi, dia naik becak zaman itu. Dia masuk ke apotek, ya dengan kekuatannya yang mungkin dia hampir ambruk, dia kasih resep dan ternyata dihitung, ya obat yang mau ditebus itu cukup mahal. Dia bilang, Mbak, uang saya nggak cukup, boleh nggak saya tebus obat ini setengah resep? Mbaknya ngomong, kalau antibiotik ini sama obat ini yang ya tablet itu boleh setengah. Tapi kalau obat batuk ini nggak boleh campuran ini, harus 1 botol. Akhirnya dikurangin, tetap nggak cukup. Uangnya kurang berapa? 50. Saya ada di samping dia, 50 rupiah zaman itu. Ribut, mbaknya nggak kasih ngotot. Dia bilang, Mbak tolong dah kurangin lagi ya supaya uang saya cukup. Saya langsung dekatin, Mbak kenapa? Dibentak-bentak. Saya bilang, Mbak ada apa? Enggak, dia katakan uangnya kurang 50 rupiah. Oke, kalau gitu saya yang tutup, Pak. Saya yang tutup, Pak. Ya. Perempuan muda ini yang sudah pucat pasi itu hanya mengangguk, terima kasih Om. Jadi saya melihat, ya kita berbuat baik di saat ada kesempatan Tuhan berikan. Orang itu akan merasakan satu kasih yang luar biasa. Ya, dan waktu itu saya nawarkan, Dek, nanti pulang kamu kan gak ada ongkos, kamu kan datang naik becak. Saya mau kasih lagi, dia bilang gak usah Om. Soalnya nanti kalau becak, saya bisa pesan, dia ngantar sampai saya di depan rumah, saya bisa ngambil uang di rumah saya untuk membayarnya. Ya, di saat kita mau berbuat baik, kalau kita melihat orang yang tepat sasaran, dia nggak serakah. Mumpung ada yang mau nolong kita kesempatan, enggak, dia itu masih tahu diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya ada sekali lagi saya juga ketemu di toko obat, bukan di apotik. Ada satu kakek, boleh dibilang opa-opa lah. Dia naik motor, dia beli obat. Dia katakan ke pemilik obat, toko obat itu, saya bilang,
Dia bilang, kok sorry uang saya kurang 3.500. Nanti saya balik lagi ya, obatnya saya ambil karena saya butuh kasih kepada istrinya untuk diminum secepatnya. Engkaunya bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tanya, kok engkau dari mana? Dia posisinya saat itu di toko obat di Kerendang, di Jembatan 5. Dia datang dari Pademangan. Hah, jauh banget, saya bilang. Udah kok, saya tutup. Engkau nggak usah balik lagi kasih obat, datang lagi kembali ke Pademangan, Pademangan kembali ke Jakarta, ke Jembatan 5, ongkos bensin udah berapa duit. Tapi saya rebutan sama toko obatnya. Toko obatnya bilang, udah saya free-in 3.500. Jadi di saat kita mau menolong, kita berbuat baik, masih dihalangin. Tapi saya melihat ada sukacita di wajahnya. Itu sesuatu yang kadang gak kita mikir. Sesuatu hal yang sangat kecil tapi banyak orang tidak mau memperhatikan. Tapi di saat kita memperhatikan dari bincang-bincang mereka itu kita mengerti. Kesulitan mereka, dia datang bawa, bukan dia gak punya duit, mungkin ada. Cuma bawa gak cukup. Ya. Saya percaya di dunia ini masih banyak orang yang punya kasih. Amin. Ya, jadi kita jangan merasa kita tidak membutuhkan orang lain. Suatu hari kita nggak tahu kita butuh orang lain. Amin. Ya, adik saya pernah itu dulu masuk di pasar pagi nggak tahu keliling-keliling naik motor. Ya, dia udah bayar parkir, keluar masuk lagi, lupa bawa duit. Duitnya habis waktu untuk bayar parkir, nggak bisa keluar. Akhirnya dia nongkrong di depan pintu parkir itu, dia bilang setiap orang yang dia lewat, dia bilang, kok bisa bantu saya nggak? Saya duitnya habis nggak bisa keluar dari tempat parkir ini. Ya, katanya kok saya malu banget katanya. Waktu itu saya suruh dia ngantar barang ke pasar pagi. Akhirnya dia bilang, untung ada satu orang yang membantu dia. Ya, berapa orang yang dimintain semua cuek, tapi ada orang yang punya beras kasihan membantu dia. Dia bilang, saya ketinggalan dompet, saya lupa bawa duit. Tadi duit keluar, kok bisa masuk lagi ke tempat parkir ini. Ya, jadi kita nggak tahu suatu hari kita mau berbuat baik, kita orang juga akan berbuat baik kepada kita. Ya, yang kedua, sanggup menerima siapa saja. Makna kasih yang sejati, kita bisa berbuat baik kepada siapa, itu masih oke. Tapi sanggup menerima siapa saja, ini yang sulit. Kira-kira kalau saya tanya kepada jemaat ini, di tempat ini, ada nggak orang yang mau menerima orang gila di rumahnya? Ada nggak? Nggak ada yang mau angkat tangan. Kira-kira kalau saya ditawarin kayak gitu, ya sulit juga. Tapi saya melihat ada satu kasih yang luar biasa. Kasih yang sempurna itu, makna kasih yang sejati itu dia mau. Ya, di gereja kami itu ada satu jemaat yang pikirannya terganggu. Kalau dulu kita ibadah, dia jalan-jalan. Jalan-jalan nanti mondar-mandir, kita nggak bisa larang. Ya, tapi kita doakan dan kita layani. Ya, ada berapa orang yang diutus ke sana, dia dulu maaf. Gak bisa mandi sendiri, gak bisa gosok gigi. Jadi ya notabene itu jarang mandi. Tapi orang yang kita utus itu benar mempunyai kasih. Orang ini dimandiin 1 hari 2 kali, digosok gigiin, ya. Sampai saya kaget ada perubahan. Ya, dia datang di setiap doa malam. Kemarin dekat tahun baru, ya, dia datang kepada saya kaget. Pak Hendroto katanya, ibadah malam kita kan diliburkan, ya sebelumnya Natal, acara Natal kan kita banyak kegiatan. Kapan kita ibadah doa lagi? Wih, luar biasa. Saya bilang, wah ini sudah berubah. Saya bilang, oke, nanti kita kasih kabar. Dan orang ini, ya, luar biasa. Dia perubahannya kelihatan karena ada orang yang sungguh-sungguh mau menerima dia.
Kita sebagai gereja tidak pernah menolaknya. Dan dia adalah orang yang paling pagi datang ke rumah saya di hari Imlek. Jam 7 pagi dia bisa datang. Saya datang, namanya Samuel. Samuel, kamu datang naik angkot apa jalan kaki? Jalan kaki Pak, dari Angke ke Gajah Mada, ya di Krukut. Luar biasa. Saya ngajak, ayo Samuel masuk, kita makan-makan. Ya, nggak mau. Dapat angpau dia jalan. Dan dia sering ingatin, Pak nanti Imlek jangan lupa ya, saya mau minta angpau. Iya. Jadi kita mau belajar menerima siapa saja, nggak gampang. Ya kalau kita mendoakan dia, ya jujur, ya sebagai manusia kadang kita nggak tahan. Ya, dulu kan sering nggak mandi, tapi dia sekarang udah mulai berubah. Dan saya tanya, Samuel, kamu ini bisa baca Alkitab nggak? Bisa dong Om, katanya. Saya kan dulu sekolah manajemen. Hah? Kuliah manajemen di Trisakti. Waduh, hebat saya bilang Samuel. Ya, tapi kita melihat di saat kita menerima orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersingkir, kita melihat bagaimana ada perubahan. Tuhan Yesus, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Orang gila ya dikirasa dilayani, orang kusta dilayani, orang buta dilayani. Ya, jadi kita jangan memilih-milih orang. Memang kita berbuat baik kepada siapa saja itu gampang. Tapi kalau kita mau menerima siapa saja itu susah. Itulah kasih yang sejati. Ya. Lukas 7 ayat 47 sampai 44 sampai 47. Ya ceritanya kayak gini dulu ya. Jadi ada satu kali Yesus datang diundang sama satu orang Farisi ya yang datang makan ke rumahnya. Ya. Yesus datang, lalu di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tetapi ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini adalah nabi, tentu ia tahu bahwa siapa orang itu dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan seorang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon waktu Yesus tahu orang Farisi dalam hati ini, kok Yesus ya mau ya menerima orang yang perempuan berdosa ini. Tapi Yesus langsung berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakan guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutangnya kedua orang itu. Lalu Tuhan bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Dia ini adalah orang yang memberikan pengampunan. Ternyata jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Jadi kita sebagai manusia, kita nggak bisa menjelekkan siapapun. Kita ini semua manusia berdosa. Kita ini bisa diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan mau menerima siapapun. Jadi jangan kita memakai ya hidup kita itu untuk menghukum kepada orang-orang lain. Jangan kita katakan, wah dosamu berat sekali, dosamu besar sekali, kamu tidak layak. Nggak bisa. Tuhan itu mau memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kata Yesus bentur, dan
Di ayat 7, ayat 44 di sana dikatakan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang besar itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Karena banyak orang yang luar biasa, orang yang begitu gigih melayani Tuhan, orang yang begitu mau mengorbankan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Karena apa? Mereka dulu itu merasa saya ini manusia sampah, manusia kotor yang sangat tidak layak. Tetapi pengampunan Tuhanlah yang membuat mereka itu merasa saya ini ya seperti anak yang hilang itu kembali kepada Bapa. Maka dia rela berbuat baik lebih banyak daripada orang yang sedikit diampuni. Ya, banyak orang merasa saya nggak dosa saya nggak berat-berat banget kok. Ya, jadi kalau saya diampuni ya wajar daripada si A si B yang dosanya lebih banyak. Tapi kita melihat orang yang mengasihi itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa mengasihi siapapun, menerima siapapun, ya jangan menganggap remeh dengan seseorang, dan kita akan melihat bagaimana kalau hidupnya sudah diubahkan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, ya sanggup mengasihi musuh. Ya ini sulit. Sanggup mengasihi musuh-musuh. Tadi kita sanggup berbuat baik kepada siapa saja. Yang kedua sanggup menerima siapa saja. Yang ketiga ini harus sanggup mengasihi musuh-musuh. Ini yang susah. Ya, banyak dari kita ya nggak mau mengampuni. Pokoknya saya nggak mau berbicara dengan dia. Ketemu dia dengan dia aja kita males. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi ini suatu perintah Tuhan. Jadi jangan kita mikir, ya kita punya musuh, kita nggak mau ngampuni. Ya, kita itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah. Ya, jadi musuh kita itu perlu dikasihi. Walaupun kita pernah dianiaya sama mereka. Lukas 6 ayat 27 dan 28 di sana katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aduh, luar biasa. Ini yang sulit kita lakukan. Ya, jangankan kita berdoa untuk musuh kita. Kita lihat mukanya sudah ya, buang muka. Kita bahkan di sana dikatakan minta berkat bagi orang itu. Tapi kalau kita praktekkan itu, kita akan melihat begitu kuasa Tuhan itu bekerja. Bukankah Tuhan datang ke dunia ini untuk semua umat manusia? Jadi kalau kita tidak mau mengampuni Tuhan, orang-orang yang memusuhi kita, yang kita musuhi, bagaimana mereka bisa mendengar Injil? Justru kita perlu mendoakan dia, memberkati dia. Ya, musuh bisa datang karena utang kita tidak dibayar. Ya, kita bisa memberkati dia. Tuhan engkau berkati dia. Ya, supaya usahanya menjadi maju, dia diberkati. Dia baru ingat, saya ada utang sama Pak Hendroto. Dikembalikan. Ya, ada gunanya gitu loh. Jadi enggak orang yang mencaci maki kita doakan Tuhan berkati mulutnya. Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, mulutnya saat ini mengeluarkan kata-kata yang enggak pantas. Nanti dia kata-kata mulutnya akan mengeluarkan kata-kata untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang terjadi di dalam hidup kita.
Jadi kesimpulannya tidak ada seorang pun yang dikecualikan sebagai objek kasih bagi kita orang-orang Kristen. Amin. Jadi tidak ada orang, kita nggak ada kasta, kita tidak ada golongan. Tapi semua orang itu adalah objek kasih kita. Jadi kasih kita itu bukan kasih yang lembek, ingat. Ya, banyak orang memanfaatkan kasih. Banyak orang datang ke gereja dengan satu motivasi. Kasih tidak lembek. Saya mau katakan karena kasih kita itu harus disertai untuk kita memberikan nasihat. Ya, kita bisa membimbing, memberikan semangat, bahkan menegur. Ya, di gereja kami itu banyak datang orang-orang yang dengan tujuan tanda kutip minta belas kasihan. Kita sudah berbuat baik. Ya. Mereka bilang saya nggak punya kompor, nggak bisa masak. Kita kirim kompor, kirim ya alat masak, semuanya. Kirim beras, kirim minyak. Habis itu kita datang lagi, kompor dijual, semua rice cooker dijual. Ya gimana? Punya anak 3, satu gereja sudah hampir dipinjamin semua. Bagaimana kalau kita hanya kasih, kalau kita tidak menasehati? Saya bilang, ya kalau bisa anaknya saya angkat titip ke panti asuhan. Kita punya panti asuhan di Solo, supaya suami istri ini bisa kerja. Suaminya Grab, tapi saya tanya, masih nge-Grab nggak? Enggak, mobil motornya udah dijual. Itu dibeli sama orang lain. Ya, jadi kita nggak bisa kasih dengan kasih yang lembek. Yesus tahu nggak, murid-muridnya itu ada yang mengkhianati dia. Yudas menjual dia, Simon menyangkal dia 3 kali. Tapi kasihnya tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Di sini ada nggak acara pernah pembasuhan kaki, Pak? Belum pernah ya. Jadi di gereja kami itu pernah ada yang bilang, ayo supaya kita semua berbaik hati, kita menyatu, saling mengampuni. Ya, akhirnya kita bikin satu acara pembasuhan kaki. Ya minta ampun, hamba-hamba Tuhan yang berdiri, orang yang datang dengan kaki berbagai macam rasa. Tapi kita mau layani. Ya, sambil katanya Pak, tolong dibersihin nama dikit katanya. Ya saya gosok-gosok. Ya, saya bilang kamu mandi nggak? Ya ini kotor. Ada yang sampai ada kudisan segala macam. Ya mau nggak mau kita melayani. Kita melihat, kita mencontoh Yesus yang tahu murid-muridnya ada yang mengkhianati dia, menjual dia. Tetapi dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki mereka. Ini satu pelayanan kasih yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita bisa teladani, enggak gampang. Bukti kasih yang tersulit adalah melepaskan semua kelebihan dan kebanggaan demi melayani orang-orang yang kelak mungkin atau pasti akan mengecewakan kita. Kita sudah membuang waktu banyak, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mengasihi dengan kesadaran bahwa mungkin ya, tapi itu yang tidak membuat kita mundur. Kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, walaupun orang itu suatu hari akan mengecewakan, suatu hari dia akan menyakiti kita, itu tetap kita lakukan. Ya, saya mau menutup satu kisah. Ada suatu kisah yang ya kejadian yang sungguh terjadi, yaitu seorang tokoh, ya mungkin Eric Liddell, ada seorang pelari maraton Olimpiade yang lahir pada tahun 1902 dari keluarga pasangan misionaris. Eric ini adalah satu-satunya pelari maraton Olimpiade yang tidak mau lari pada hari Minggu. Kalau eventnya terjadi pada hari Minggu, dia lebih baik milih kalah, dia nggak mau lari. Karena bagi dia di hari Minggu dia mau memuliakan nama Tuhan. Dia kemudian akhirnya dia keluar, tidak mau menjadi pelari, dia menjadi misionaris. Dan dia dikirim ke China. Ya, waktu dikirim ke China terjadi invasi Jepang. Jadi Eric ini ditahan di satu camp bersama dengan orang-orang yang ditahan tentara Jepang itu, kira-kira di camp itu ada 1.800 orang. Dan
dia sebagai misionaris di sana, dia selalu membagikan kasih kepada setiap orang yang ada di camp tersebut. Ya, dia bahkan menyampaikan agar orang-orang yang ditahan itu tidak membenci orang Jepang. Jadi mereka diwajibkan harus berdoa bagi orang Jepang. Ya, Eric ingin mengajar orang China di sana itu mendoakan orang Jepang itu. Jangan kita membenci orang Jepang itu. Dia selalu membantu orang di camp itu. 1.800. Akhirnya Eric ini meninggal pada usia 43 tahun. Tapi setelah dia meninggal, ya, orang-orang bertanya, ya, kepada orang-orang yang pernah menjadi tawanan di situ, dan mereka katakan, ya, apa kesan kamu selama kamu ada di tawanan? Mereka katakan, Eric leader. Anak-anak yang ada di camp, mereka ditanya, apa kesan kamu selama kamu ada di camp tawanan ini? Eric leader. Kehidupan Eric leader ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Chariot of Fire di tahun 1981. Dan film ini sudah ditonton ratusan juta jiwa. Ya. Dia seorang yang sungguh-sungguh mewartakan kasih Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang? Dan sanggup meninggalkan kesan baik bagi banyak orang di sekitar kita. Ada suatu hari, Bunda Teresa ditanya orang, kenapa dia mau melayani tanpa pamrih? Dia hanya menjawab, saya melihat setiap wajah yang saya jumpai, di situ ada wajah Tuhan Yesus. Saudara, waktu kita melihat lingkungan kita, teman-teman kita, apakah ada wajah Tuhan Yesus? Kiranya hanya menjadi kasih, melalui kasih Kristus, maka kita akan dimampukan dan sanggup mengasihi sesama kita. Ya, jangan sampai, Mahatma Gandhi pernah katakan, Tuhan Yesus saya hormati, tapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Jadi kita, ya, hari ini jangan sampai nama Tuhan kita dicoreng karena kehidupan kita tidak pernah punya kasih. Di luar banyak orang ngomong, kok orang Kristen kayak gitu? Orang Kristen tidak punya kasih. Orang Kristen suka menipu, orang Kristen masih suka berbohong, orang Kristen tidak bertanggung jawab, orang Kristen tidak bisa dipercaya. Jadi itu membuat kita semua menjadi introspeksi bagi kita semua. Hari ini Tuhan mau kita semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biar kasih Kristus terus terpancar dimanapun kita berada, supaya keluarga kita dirubah, di toko kita dirubah, di kantor ada perubahan, di pasar ada perubahan, karena ada kita di tengah-tengah itu. Amin. Baik, saya mengundang WR Singer untuk naik. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu ya untuk menutup firman ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, hari ini kita perlu dengan sukacita. Karena ada kasih Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Berkumpul bersama
Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita ini semua saudara, amin. Kita harus hidup di dalam sehati, sejiwa, dan sepikiran, ya, dengan pimpinan daripada hambanya. Kita akan membuat gereja ini makin bertumbuh dengan luar biasa, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan, karena jemaat GSJA Cendrawasih selalu menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kasih selalu diterapkan. Itulah penginjilan yang efektif, yang luar biasa. Bukan melalui mulut dan omongan, tapi dari perbuatan kita. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ingatkan setiap kami Tuhan, kami ini dulu adalah manusia sampah. Kami adalah manusia yang bagaikan kain kotor. Karena kasih anugerah-Mu kami ada di tengah-tengah saat ini. Biarlah kami juga merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa ini. Biarlah kami juga menganggap siapapun adalah menjadi objek kasih dari kami. Biarlah mereka juga bisa merasakan kasih Kristus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang sanggup berbuat baik kepada siapa saja, dan sanggup menerima siapa saja, dan sanggup untuk mengampuni musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan nanti dijalankan, mari kita menyaksikan video pengumuman. Selamat menabur Tuhan. Pada akhirnya kita berhasil lewati 2024. Walaupun banyak ramalan-ramalan kesusahan, ramalan-ramalan penderitaan disampaikan sebelum kita masuk di tahun 2025. Kita punya Tuhan Allah yang besar. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang memampukan kita untuk bisa tetap berdiri menghadapi tantangan-tantangan di luar sana. Tuhan ingin kita bercahaya. Tuhan ingin kita memuliakan namanya lewat kehidupan kita di dalam dunia. Kolose 1:10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Misi visi GSJA Cendrawasih di tahun 2025 ini akan berbicara tentang tanggung jawab, membangun terobosan lewat pribadi dalam doa, dan hidup dalam kebenaran dengan kuasa yang Tuhan beri, sehingga kita alami sukacita yang berdampak di dalam kasih dengan penuh pengharapan serta memiliki tanggung jawab. Kita punya Tuhan Allah yang besar. Kita punya kemampuan-kemampuan yang dahsyat dengan iman untuk melewati setiap tantangan, dengan iman untuk melewati setiap persoalan dan masalah. Kita tahu bahwa saat ini tantangan ke depan bukan menjadi mudah, tantangan akan semakin sulit. Dengar baik, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku serta perbuatannya yang sengaja ataupun tidak sengaja, atau sikap menerima tugas dalam segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Mengakui Allah sebagai realita yang paling real, Allah sebagai pribadi yang paling berdaulat dalam kehidupan kita, Allah sebagai satu penentu di dalam kehidupanmu. Tuhan akan tetap selama-lamanya, Dia tidak akan pernah berlalu. Camkanlah, orang yang paling bodoh justru mereka yang menolak Tuhan, karena mereka tidak akan dapat merasakan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Tetap bertanggung jawab dengan apapun, dengan cara apapun yang saudara akan kerjakan dan lakukan. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Haleluya. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Hendroto Halim. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam, dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Tetap laksanakan kasih yang Tuhan telah berikan. Karena dalam 1 bulan kita bicara banyak tentang kasih. Waktu bulan lalu kita bicara tentang iman. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lakukan semua apa yang firman Tuhan tadi sudah sampaikan. Sangat bagus buat kita semuanya. Dan terus kita laksanakan, kita lakukan. Karena wajah Allah, hadirat Allah ada di dalam wajah saudara. Jadi wajah Bapak Ibu itu menentukan hadirat Allah datang atau tidak. Kalau saudara tetap tersenyum terus, wah pasti ini anak Tuhan. Ya, jadi jangan pelit senyumnya dan juga jangan keseringan senyum juga. Amin. Amin. Ya. Zoominar kita lagi bahas tentang neraka. Jadi terus kalau saudara yang punya kesempatan waktu untuk mengikuti jangan sampai enggak, karena ini penting banget apalagi anak-anak muda. Ayo mulai ngerti dikit lah begitu. Supaya saudara coba jadi pendengar dalam waktu 55 menit tetapi maknanya itu berarti banget. Ya jangan sampai saudara lewatkan setiap hari Senin. Ya pembahasan kita sudah masuk sesi kedua yaitu tentang neraka. Dan saudara mudah-mudahan tetap bisa mengikutinya dan jangan sampai alpa ataupun kosong ya. Supaya kita paham dan mengerti. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Hendroto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Salam buat jemaat juga di Robinson. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari bisa ikuti juga para penari-penari kalau saudara. Haleluya. Yes, haleluya. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hambanya yang
yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Bapak terima kasih, Bapak yang baik, yang luar dahsyat dalam kehidupan kami. Berkati buat hamba-Mu Pastor Hendroto yang sudah menyampaikan, menjabarkan, bahkan menerangkan pentingnya kasih. Bukan hanya kepada kami, tetapi kepada semua orang, kepada musuh, kepada siapa saja. Dan kasih itu jujur dan tidak akan pernah memilih. Kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu. Apa yang disampaikan jadi berkat dan kami diberkati Tuhan. Sehingga kami memahami apa yang harus kami lakukan. Memahami apa yang harus kami kerjakan. Sehingga hadirat Allah tidak menjadi sia-sia. Hadirat Tuhan tidak akan pernah percuma. Karena kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kebenaran. Sekali lagi berkati buat keluarganya, anak mantu cucu semuanya Tuhan. Jemaatnya Tuhan, GBAP, Tuhan berkati senantiasa. Dalam tangan kasih-Mu, pemeliharaanmu berkati buat hamba-Mu ini. Sekali lagi berkati Indonesia. Cuaca yang ekstrim Tuhan juga berkati. Sehingga kami semuanya tidak lagi khawatir takut. Sebab kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami. Tuhan akan terus membela kami dan menolong dalam kehidupan kami. Sehingga para pemimpin-pemimpin yang di atas sampai yang terbawah juga Tuhan memberkati. Sehingga Indonesia boleh menjadi kecintaan-Mu Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat bagi setiap siapapun. Dan kami semuanya anak-anak Tuhan juga diberkati Tuhan. Dipelihara dan dilindungi. Bahkan disertai Tuhan senantiasa. Semua umat Tuhan juga diberkati. Penatalayan Tuhan yang sudah melayani juga Engkau memberkati asyir, penyambut tamu, kolektan, multimedia, semuanya. WL sehingga pemain musik, tamborin, Tuhan memberkati. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Berkati kami Tuhan. Sekali lagi buat ibadah sore kami nanti, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati kami semua yang hadir dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin, bungkus kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang sekalian dalam hadirat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pemimpin dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami curang berkat-berkat Tuhan, baik rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, baik di dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayanan-pelayananmu. Tuhan akan menetapkan engkau seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah-buahnya pada musimnya. Apa saja yang jemaat Kestia Cendrawasih kerjakan dan lakukan, dibuatnya berhasil. Mari terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengiringan penyertaannya mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu.